Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat sekolah dasar kelas 5. Shalom anak-anak yang Ibu sayangi, selamat pagi semuanya. Semoga kabar anak-anak baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya baik dan luar biasa. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Hari ini kita memasuki pelajaran 2 dengan judul Dampak Dosa. Bacaan Alkitab Kejadian pasal 4. Indikator dari pelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan arti dosa. Kedua, menyebutkan dampak dosa. Ketiga, mengakui keadaan manusia yang berdosa dan menyatakannya dengan membuat doa pengakuan dosa. Keempat, menyatakan tekad untuk tidak berbuat dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan makna lagu tersebut. Pelajaran kedua ini merupakan lanjutan pembahasan pelajaran sebelumnya, yaitu mengajarkan tentang dampak dosa. Anak-anak diharapkan mengerti apa itu dosa dan apa dampaknya, sehingga anak-anak dapat menjauhkan diri dari dosa. Pada pelajaran pertama, kita sudah membahas apa itu dosa. Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dosa hanya dapat diampuni oleh Allah. Jadi, Allah lah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Siapakah yang menyebabkan kita berdosa? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Yang menyebabkan kita berdosa adalah kita sendiri, sebab sifat jahat yang ada di dalam diri kita sendiri. Kepada siapakah kita berdosa? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kita berdosa terhadap Allah, sebab Dialah pencipta kita. Contoh, saat kita mencuri barang teman atau mencuri uang orang tua kita telah berdosa terhadap mereka. Kita harus ingat bahwa ketika kita berbuat dosa terhadap teman atau orang tua, kita juga berdosa terhadap Allah. Sama seperti Adam dan Hawa saat mereka melanggar peraturan Allah. Ketika kita berdosa dan tidak melakukan yang benar, kita bersalah dan berdosa terhadap Allah. Mengapa manusia berbuat dosa? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Dosa tidak terjadi dengan cara tiba-tiba pada kita, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya, iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai, dan sebagainya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya, Habel, dilandasi oleh perasaan iri hati karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahan Kain. Kain menjadi marah kepada Habel sehingga membunuh adiknya itu. Dosa berdampak buruk bagi manusia. Apakah dampak dosa? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertanyaan yang bagus sekali. Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya, ketika kita menyakiti hati teman
dan menimbulkan sakit hati, itu akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuatnya bunuh diri, namun mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang. Sedangkan dampak bagi diri kita adalah dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Kita belajar dari bacaan Alkitab dari Kejadian 4 ayat 1-16, kisah tentang Kain membunuh Habel, menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Kain membunuh Habel, adiknya, karena amarah dan rasa iri terhadap Habel. Apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti adiknya, namun membuat sedih orang tuanya. Membunuh itu sangat bertentangan dengan perintah Allah. Dampak perbuatan Kain bagi dirinya sendiri, ia merasa takut dan bersalah. Dampak bagi orang lain, Habel kehilangan nyawanya dan orang tuanya merasa sedih. Oleh karena itu, Kain harus mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Allah. Jadi, dosa yang kita buat secara sadar atau tidak harus kita akui, supaya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi baik. Jika kita tidak mengakui dosa kita, maka kita akan dibayang-bayangi oleh rasa bersalah dan hidup kita tidak akan tenang. Siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Hanya Yesus, Anak Allah, yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tak ada jalan lainnya seperti yang dituliskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Untuk anak-anak lebih menghayati hidup yang terhindar dari dosa, jawablah pertanyaan-pertanyaan Ibu berikut ini. Yang pertama, apakah kamu pernah terdorong oleh rasa amarah atau balas dendam? Hal apa saja yang dapat kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa atau terhindar dari dosa karena rasa amarah atau dendam? Yang kedua, seberapa sering kamu mengakui kesalahan atau dosa-dosamu? Ketiga, buatlah sebuah doa yang menyatakan pengakuan atas dosa-dosa dan memohon Roh Kudus untuk menolong kamu agar tidak jatuh dalam dosa. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, dosa adalah tindakan manusia melanggar perintah atau firman Allah. Dosa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dosa membuat diri kita dihantui rasa bersalah, tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Selain itu, dosa yang kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain, menimbulkan sakit hati, kepedihan, dan siksaan. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Allah pengasih, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa
yang sering melawan perintah-Mu. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami selalu dituntun ke arah yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SD kelas 6 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe, juga share serta beri komentar yang positif.